Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi kita di studio Tribun Sumsel. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Hari ini kita akan membahas masalah atau akan berdiskusi tentang tema yang menyangkut semua orang, yaitu rumah. Sudah kedatangan di studio Ketua DPD REI atau Real Estate Indonesia Sumatera Selatan. Siap. Pak Zewi Salim. Siap, makasih. Apa kabar? Baik, Mas Yudi, terima kasih Mas. Bagaimana teman-teman di REI ya, atau pengembang properti berekspektasi dalam situasi perubahan di Indonesia saat ini? Ya, jadi teman-teman di REI ini kalau di tahun 2024 kemarin ya, kita melihat bahwa bagaimana pertumbuhan properti ini, karena di tahun 2024 ini kompleks Mas. Kabinet yang ada pun sudah terbentuk. Nah, Kementerian Perumahan sudah ada sendiri, Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang dikomandoi oleh Bapak Marwar Sirait. Dan kami menatapnya dengan sangat optimis. Karena dengan adanya kementerian yang baru ini, pemerintah akan lebih fokus. Apalagi dengan nawacita Pak Prabowo dengan 3 juta rumahnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebangkitan ekonomi terutama di sektor properti. Gitu. Berarti sudah sempat melihat pemberitaan atau kegiatan awal Bang Ara ini? Ya, Bang Ara adalah sosok yang sangat geraknya cepat banget ya. Begitu setelah kita lihat di TV bahwa ada pembekalan di Akmil kalau nggak salah, pulang dari situ beliau langsung melakukan survei ke Rusunawa, terus langsung melakukan rapat-rapat ya. Dan kemarin di tanggal 4 November, di tanggal 1 November, beliau melaunching perumahan yang dibangun oleh grupnya Agung Sedayu, yang mana akan dibangun rumah secara gratis dan akan dibagikan ke masyarakat secara gratis juga. Ya, semua itu akan dikerjasamakan dengan pihak developer, terutama di swasta. Dan ini sangat luar biasa. Jadi masih belum 1 bulan sudah langsung melihat. Ya, dan kami juga masih menunggu regulasi kebijakan untuk di tahun 2025 terkait dengan rumah MBR. Seperti apa nantinya, bagaimana regulasinya? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya ke kami. Ya. Bagaimana mencapai 3 juta? Ya, bagaimana caranya? Tadi selain yang peresmian tadi, ada juga yang terlontar nih. Apa? Tanah sitaan negara. Nah, ini menarik nih. Ini sangat menarik ya. Cukup berani ya? Berani ya, yeah. Berani ya. Tapi berupaya mencari cara antisipasi dari sisi hukumnya. Melihat itu juga? Ya, saya melihat itu juga. Jadi saya melihat satu langkah yang sangat spektakuler dari seorang menteri ya, yang masih muda, energik, yang mana beliau mengambil langkah yang saya kira agak sedikit luar biasa. Ambil tanah sitaan negara, sitaan itu dari Kejaksaan Agung, KPK untuk dibangun atau dipakai untuk kepentingan rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang kita ketahui bahwa banyak sekali tanah-tanah yang disita atau yang diambil oleh negara, oleh penegak hukum dari Kejaksaan Agung itu banyak yang ada di dalam perkotaan. Bagaimana yang di daerah? Nah, ini pertanyaan kami. Dan kami yakin juga bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah harus menggandeng swasta. Dalam hal ini developer. Ya. Di REI sendiri ada sekitar 8.000 sampai 9.000 perusahaan yang tergabung dalam real estate Indonesia di
seluruh Indonesia. Nah, di Sumatera Selatan sendiri ada 400 perusahaan. Ada 400 perusahaan dan kurang lebih 600 sampai 700 titik lokasi perumahan. Dan kalau misalnya regulasi yang diberikan oleh pemerintah, diberikannya kemudahan dalam segi pembiayaan, perizinan, saya yakin penyerapan rumah untuk masyarakat MBR atau masyarakat menengah ke bawah itu akan lebih mudah terserap dan lebih tepat sasaran nanti. Dari 400 pengembang itu seberapa banyak yang berpartisipasi di rumah MBR? Sekarang berkisar di 70 sampai 75% pengembang di Sumatera Selatan ini bermain di kelas MBR atau middle low, ya. Karena memang pangsa pasar untuk masyarakat middle low ini sangat besar demand-nya. Karena Sumatera Selatan sendiri memiliki backlog terbesar nomor 5 se-Indonesia, yaitu sekitar 430-an ribu unit. Dan Palembang sendiri memiliki backlognya 100 ribuan. Jadi masyarakat yang punya kemampuan untuk memiliki rumah paling besar itu ya adalah masyarakat MBR itu tadi. Nah, banyak sekali permasalahan bagaimana mereka itu belum bisa mendapatkan rumah atau membeli rumah atau mendapatkan fasilitas rumah. Salah satunya adalah terkait dengan pembiayaan. Kita ketahui bahwa pembiayaan untuk rumah MBR kita masyarakat itu tergantung dengan bank pelaksana. Ya. Nah, mereka itu adalah masyarakat yang non-bankable atau masyarakat yang tidak memiliki catatan perbankan dengan baik. Belum tentu yang tidak punya kemampuan. Betul, ya. Seperti pedagang kecil UMKM, seorang pedagang bakso gitu. Mereka tidak ada catatan perbankan, tetapi omsetnya maupun penghasilannya lebih dari orang yang bekerja di sektor swasta atau di sektor Karyawan, lainnya. ya. Ya. Tetapi mereka kan tidak terafiliasi atau tidak terhubung dengan perbankan dengan baik, sehingga mereka agak sedikit mengalami kesulitan untuk mengambil rumah tadi. Nah, ini yang akan menjadi PR kita bersama agar permasalahan backlog terutama di Sumsel ini bisa sedikit demi sedikit kita kurangin, ya. Dan saya harap juga dari pemerintah memberikan regulasi dan kebijakan terkait dengan perumahan ini akan lebih fokus lagi dan akan mempermudah gitu. Kita minta seperti itu. Harapan kita bahwa backlog perumahan ini bisa kita atasi apabila keran masyarakat non-bankable tadi dibuka. Keran untuk masyarakat non-bankable, ya. Yeah. Ya. Bisa juga itu banyak juga terkait dengan mungkin inisiatif dari regulasi yang menangani perbankan, ya. Ya. Nah, yang kedua lagi yang menarik nih, Mas Yudi. Tadi kalau masyarakat non-bankable tidak terafiliasi dengan perbankan, yang kedua, yang kedua, ada juga masyarakat yang terganjal oleh kebijakan BI checking. BI checking. Ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali ada beberapa yang saya temui, mereka tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan karena BI checkingnya itu berwarna-warni gitu. Ya, kena call. Yang berakibat mereka tidak layak dari sisi pembiayaan. Banyak yang tersandera oleh belanja online, ya, pinjaman online, judi online. Ini. Nah, yang judi online nggak masuk dalam checking ini yang OJK itu, ya. Betul. Nah, kalau yang dari segi lain terkait dengan adanya UMKM, ya. Ada beberapa nasabah atau beberapa calon nasabah itu begitu proses KPR-nya itu kita langsungkan, ternyata mereka masih tercatat memiliki BI checking di pinjaman dengan bank lain dan terkendala karena istilahnya itu gagal bayar lah. Nah, kemarin pemerintah, presiden telah menaikkan suatu regulasi yang menghapuskan
hutang UMKM. Nah ini satu terobosan yang sangat luar biasa. Hutang atau yang kredit macet? Kredit macet. Kredit macet ya. Ya. Sehingga ini bisa menumbuhkan semangat baru, spirit baru mereka untuk mendapatkan pinjaman modal lagi dengan perbankan, tapi juga tidak mengurangi ketidakhati-hatian, ya, kehati-hatian dari perbankan untuk memberikan pinjaman, sehingga mereka bisa kembali berusaha dan melanjutkan usahanya dengan lebih baik, dan harapan kita ekonominya terus naik dan mereka bisa beli rumah sama dengan kita gitu, Mas. Ini angin segar ya. Angin segar. Jadi belum 1 bulan pemerintahan sudah ada beberapa. Ya, satu tapi harus kita tunggu juga terus ini. apa betul nanti direalisasikan gitu kan. Ya, ini pemerintahan yang saya lihat pemerintahan yang luar biasa. Gitu. Luar biasa ya. Selain kabar soal penghapusan hutang trade macet ya UMKM, ada pula tentang PPN DTP ditanggung pemerintah. Ya. PPN DTP di tahun 2024 ini sampai Desember sesuai dengan PMK nomor 61 tahun 2024. Yang mana harga jual di atas di bawah 2 miliar. Di bawah 2 miliar mendapatkan free PPN DTP-nya 100%. Nah, ini juga satu regulasi yang sangat membantu masyarakat untuk membeli rumah, terutama di komersil. Karena itu sangat terbantu, Mas. Karena selisihnya 10%. 11%. 11%. Ini sangat luar biasa, Mas. Ya. Dan kita masih menunggu nih regulasi atau kejutan-kejutan di tahun 2025 yang infonya sampai 16% semua pajak itu dihapuskan. Ya. Untuk pajak properti. Ada 5% BPHTB. Betul. Nah ini kita lagi nunggu juklaknya apa, seperti apa, juknisnya nanti juga seperti apa. Ya. Dan kalau ini ada, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sektor properti ini akan terus naik. Ya. Bagaimanapun properti ini memiliki 178 industri turunan di bawahnya. Begitu industri properti ini tumbuh, semua yang di bawah juga ikut tumbuh. Dampaknya ya besar ya. Ya, multiplier efeknya luar biasa. Gitu, Mas. Tapi ini kan sudah ada kabar dan sekarang sudah bulan November. Harapannya memang cepat mungkin ada ini ya supaya Januari bisa pengembang bisa langsung. Ya, kita berharap semua regulasi-regulasi dari pemerintah sebagai regulator bisa merampungkan lah kebijakan tersebut sebelum tahun 2025. Supaya di awal tahun 2025 regulasi ini bisa berjalan, ya, baik terkait dengan anggaran untuk rumah FLPP maupun regulasi terkait dengan PPN DTP-nya lagi gitu, penghapusan pajak BPHTB. Nah, biar di tahun 2025 kita bisa langsung tancap gas nih, Mas. Ya, 3 juta unit rumah ini merupakan PR besar kami, PR besar pemerintah dan PR besar untuk pihak swasta dan pengembang lainnya. Ya. Tetapi secara sebagai dunia usaha ya, melihat kabar-kabar ini cukup confident nggak ini akan terwujud? Ya memang yang ngomong ini kan Menteri Koordinator ya. Iya. Pak Airlangga ya. Ya kalau pemerintah sudah berani mengeluarkan statement seperti itu, ya kita tunggu. Dan saya yakin Pak Prabowo, presiden kita ini, sangat berpihak kepada masyarakat Wong Cilik ya. Dan saya yakin dengan regulasi yang ada, ya nanti ada insentif-insentif lainnya, ya sesuai dengan omongan Pak Airlangga tadi, Pak Menteri, ya. Dan kita tunggu, Mas. Mudah-mudahan, dan kami optimis, insya Allah mudah-mudahan kebijakan ini segera ada gitu. Segera ada ya. Artinya yang 2024 ke 2025 justru insentifnya jauh lebih banyak ini. Iya, jauh lebih banyak. Lebih banyak. Apa yang atau kalau bisa mengajak ya dari atau mengantisipasi ya para developer termasuk konsumen
melihat tahun 2025 untuk dunia properti ini? Ya, saya lihat di tahun 2025 ya, kita lihat berkaca di tahun 2023, 2024 dulu Mas. Kita pernah, negara kita hampir seluruh dunia terkena dampak COVID 2021, 2022. Semua usaha pada saat itu jatuh, semua lini. Tapi di tahun kedua, properti itu naik Mas. Begitu tahun 2023 terjadi demand yang sangat luar biasa karena pembelian yang tertahan di tahun 2021, 2022, akhirnya di tahun 2023 naik. Di tahun 2024 itu average-nya rata-rata tidak terjadi, walaupun di tahun politik, tapi sektor properti juga tidak ikut turun, tapi stuck. Ya. Memang di tahun 2024 akhir ini ada kuota, terutama di bidang FLPP yang habis. Nah ini agak melandai lagi, dan kita lagi menunggu di tahun 2025 yang infonya kuota FLPP maupun insentif ini bakal dikucurkan di tahun 2025 awal. Dan saya juga mengajak teman-teman nih untuk semangat kembali agar ini banyak sekali nih stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah ke depannya. Ya. Dan saya juga berharap kepada mereka ya, dengan adanya stimulus ini tidak serta-merta mereka juga nanti mengabaikan kualitas bangunan. Ya. Kualitas bangunan tetap itu menjadi utama ya. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman pengembang agar tingkat TKDN Mas, tingkat komponen dalam negerinya juga diperhatiin ya. Karena pemerintah memberikan stimulus, setidaknya kembali lagi ke kita semua sebagai rakyat Indonesia agar pemakaian komponen dalam negeri juga ditingkatkan ya. Sekarang untuk rumah MBR itu hampir 90% tingkat TKDN-nya. Dan kita berharap nanti TKDN itu bisa di angka 100% komponen untuk satu bangunan tersebut. Terutama untuk rumah MBR ya, FLPP ya. Ya, karena kita sekarang tembaga maupun coil itu masih import dari luar. Nah, kalau yang lain kita sudah bisa produksi sendiri di dalam negeri. Ya, ya. Tadi sudah mention teman-teman developer ya. Ya. Nah, kabarnya ini kan Ray Sumsel akan musda. Apa itu agenda yang akan dibahas itu? Momennya kok ya pas ya di pergantian juga ini. Iya, jadi Ray Sumsel akan melaksanakan musda di tanggal 11 November 2024 ini di Novotel Palembang, di mana agenda musda ini sebenarnya memilih ketua dan kepengurusan yang baru, Mas Yudi. Tetapi di tahap penjaringan kemarin, hanya satu calon yang dicalonkan oleh teman-teman, yaitu saya harus melanjutkan lagi periode kedua. Ya, nanti setelah periode pertama saya berakhir, dan saya harus melanjutkan lagi periode kedua sebagai ketua Ray Sumsel, dan nanti mengusung tema kiprah Ray Sumsel dalam membangun perumahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana Mas Yudi harus tahu juga bahwa Sumatera Selatan telah menorehkan satu tinta emas di kancah nasional, yaitu kita ini peringkat 2 secara nasional untuk membangun dan membangun perumahan terbesar, terus tingkat 1 se-Sumatera. Ya. Kita kalah sama Jawa Barat. Itu wajar. Penduduk Jawa Barat 40 juta jiwa. Kita berapa? Kita nggak sampai separuhnya Jawa Barat. Tetapi angkanya yang kita bisa berikan kepada secara nasional, angka kita nggak terlalu jauh dengan Jawa Barat. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan itu sangat masif dan sangat signifikan di Sumatera Selatan, Mas. Nah, ini juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah setempat yang memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Dan kita apresiasi baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten yang telah memberikan kemudahan-kemudahan ya perizinan, dan kita juga berharap juga nanti adanya regulasi baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menghapuskan BPHTB.
Dan apabila BPHTB ini dihapuskan, saya yakin kita bisa jadi nomor 1 kok, ya kan? Ini untuk seluruh ya, seluruh segmen ya, yang tadi disebutkan. Dan ini sangat luar biasa, Mas Yudi. Tahun berapa itu tadi kita di bawah Jawa Barat? Kita tahun 2023 kita ranking 3, di tahun 2024 kita ranking 2. Dan kalau misalnya ini semua keran dibuka, saya yakin di tahun 2025 kita peringkat 1 nasional. Indikasinya jumlah unit ya? Jumlah unit. Berapa ribu? Palembang, Sumsel 17 ribuan. 17.000 ya? Iya. Ya, besar juga ya. Iya, target kita 17.000. Dan saya target kalau misalnya 3 juta unit rumah ini, ya bukan tidak hal yang aneh kalau saya menargetkan 20 ribuan nanti. 20 ribuan? Dalam 1 tahun kita bangun. 3 juta itu juga 1 tahun ya? Atau 3 juta berapa itu, periode itu ya? Infonya 1 hari itu Pak Marwara, pemerintah itu membangun 8.535 unit dalam 1 hari. 1 hari ya? Ya, saya juga bagaimana ngitungnya di mana lahannya gitu kan. Ya kita ketahui bahwa sekarang lahan yang ada di Palembang aja sudah ke pinggiran. Betul. Ya. Harga tanah juga sudah naik berlipat-lipat gitu kan. Ya, kalau Mas Yudi lihat nih, kalau kita pergi ke keluar kota, kita pakai pesawat, kita bisa lihat ke bawah bahwa pertumbuhan perumahan di Palembang ini seperti jamur sehabis hujan gitu ya. Semua pada tumbuh. Gitu. Iya, iya. Ya, dan ini luar biasa dan ini menjadi satu parameter dari teman-teman RE yang ada di provinsi-provinsi lain untuk melihat bagaimana sih Sumsel ini bisa seramai ini pembangunannya. Ya, itu tadi karena demand kita juga gede loh. Permintaan kita gede, backlog kita juga gede gitu loh. Jadi di sini ada peluang, ada demand juga, tapi juga ada kendala di sini. Jadi ya kompleks lah permasalahannya. Ya, apalagi Sumatera Selatan ini sudah terhubung dengan Lampung, Jambi dengan tolnya. Jadi dari segi perdagangan juga tumbuh, dari segi pertumbuhan penduduk juga tumbuh dengan signifikan. Dan tidak salah lagi kalau Palembang ini ke depan menjadi ya seperti kita tahu tagline itu Sumsel Gemilang ya kan. Dan keemasannya Sriwijaya itu akan bangkit lagi di provinsi Sumatera Selatan gitu. Jadi kalau biasanya ada orang ini kan investor itu kan bukan cuma perusahaan-perusahaan ya. Kadang orang per orang juga dia perantau ya, tinggal di Jawa lalu keluarga masih di Palembang, melihat prospek harga kenaikan harga rumah di Palembang ini masih akan tinggi. Lihat itu tadi kan masih mau nambah, permintaan juga masih tinggi. Untuk harga jual di Palembang ya, terutama di Palembang, harga rumah kalau LPP kan sudah diatur oleh regulasi pemerintah nih. Tapi untuk rumah komersil itu untuk di Palembang sendiri harganya itu variatif Mas. Ada satu daerah yang naiknya dalam 1 bulan itu atau 2 bulan itu 10% terus dinaikin gitu, berjenjang gitu ya. Karena demandnya tadi gede loh. Coba kalau demandnya nggak ada, nggak akan mungkin naik kita harga rumah. Karena demand begitu kencang, pengembang tadi juga melihat bahwa di sini ada peluang, dia naikin. Dengan gimmick-gimmick yang diberikan juga gitu loh, seimbang. Jadi semua juga sedang berkompetisi dalam menjual. Jadi semua developer sekarang ini semua sedang berlomba-lomba untuk menjual dan memberikan pelayanan yang terbaik atau hadiah-hadiah yang lain gitu. Ya. Untuk 2025 bila ada kesempatan, ada kemampuan, boleh beli rumah. Boleh beli rumah ya. Ya, ada tagline, siput aja punya rumah, masa kita tidak gitu kan. Benarkah ada atau sudah diantisipasikah oleh para pengembang generasi Z yang katanya atau mungkin di milenial yang agak baru agak kurang interestnya ke beli rumah itu? Justru salah Mas.
Jadi saya punya data bahwa untuk masyarakat yang berumur 21 tahun sampai berumur yang 32 tahun, itu hampir 60% yang beli rumah. 32 tahun sampai umur 40 tahun itu hanya 20-an%. Jadi sekarang justru anak-anak muda, kaum milenial, generasi Z yang Mas tadi sebut, ini sudah melek lah. Kedepannya mereka juga harus punya rumah. Ya, hampir 60% loh Mas. Itu seluruh Indonesia atau Seluruh di Indonesia. Palembang? Seluruh Indonesia. Dan di Palembang juga seperti itu. Ya. 21 tahun sampai 32 tahun. Ini adalah umur-umur yang sangat produktif. Dan mereka menguasai media online tadi, Mas. Mereka bisa mencari di mana rumah-rumah terbaik, di mana rumah-rumah yang strategis, di mana yang harganya kompetitif. Ya. Nah, ini sangat luar biasa untuk dari segi umur ya. Nah, tapi dari segi untuk pekerjaan, masih kita pegang 70% adalah masyarakat yang membidang masyarakat swasta. Ya. Yang kerjanya swasta itu 70%. Swasta atau non formal? Baik formal. Formal 70%. ASN, TNI, Polri itu cuma 10-15%. Artinya ini kabar gembira ya untuk Ya. developer kalau memang anak muda. Sekarang anak muda semua rata-rata konsumen perumahan sekarang adalah anak-anak yang kreatif ya. Mereka tuh dengan usia 21 tahun sampai 32 tahun ini masa tumbuhnya mereka gitu loh. Dan lagi bahasa kita tuh lagi ganas-ganasnya juga cari duit gitu loh. Ya, dan mereka punya suatu kemauan, ambisi untuk memiliki rumah itu lebih besar. Karena pernah juga ada pernyataan dari Bu Menteri itu ya, anak muda nggak bisa beli rumah. Iya. Gitu. Ini luar biasa sekali ya. Mas Yudi udah punya rumah kah? Sekarang harusnya itu tadi ya, meskipun sudah punya rumah, ada peluang untuk nambah. Ya, rumah kedua. Apa risikonya? Membeli rumah ya selain tujuan untuk ditempati, tapi untuk diinvestasi. Kalau beli rumah pertama itu wajib hukumnya, Mas. Yang kedua, kalau kita membeli rumah untuk investasi, kita harus mencari tempat rumah tersebut strategiskah, amankah, bagaimana purna jual dari harga rumah tersebut. 3 ini yang harus kita cek, baru kita berani berinvestasi. Ya. Tapi saya menyarankan daripada dananya dibeliin yang tidak berkualitas, lebih baik kita investasi di rumah gitu. Karena kita ketahui bahwa harga properti kan tiap tahun mengalami kenaikan. Ya, apalagi di Palembang. Apalagi ya Palembang kota besar dan sudah sering kita mendengar soal bonus demografi. Bonus demografi. Ya. Itu juga menjadi catatan dari teman-teman Ray. Iya. Palembang ini pertumbuhan penduduk juga gede, Mas. Pertumbuhan penduduk, terus dari segi penghasilan, sehingga ini sangat berkesinambungan dengan kebutuhan mereka akan rumah. Makanya penyerapan serta pembangunan perumahan di Palembang itu bisa tumbuh begitu cepat gitu. Cuma kalau MBR ya di sekitaran ya. Pinggiran. Di pinggiran ya. Sebagian sudah masuk kabupaten. Kabupaten. Ya. Kabupaten yang terbesar itu adalah Banyuasin. Untuk pembangunan perumahan. Yang kedua, Lahat, Lubuk Linggau, dan Prabu Muli. Prabu Muli sekarang lagi tumbuh, Mas. Karena tolnya udah jadi nih. Mau 1 jam ke sana ya? Yes. Nggak sampai ya? Iya. Jadi ya sekarang pintar-pintarnya developer nih untuk mencari tanah strategis,
memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan gimmick, bagaimana proses keperbankannya itu lebih cepat gitu. Dan ini salah satu daya tarik kita juga. Ada apa ya, istilah atau slogan yang sering muncul kalau kita bicara properti di para pengembang ini. Katanya 3 hal harus diperhatikan selain yang itu tadi. Yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, ketiga lokasi. Nah, itu maksudnya gimana itu? Ya, lokasi ini sangat menentukan harga jual rumah tersebut. Lokasi yang dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, akses umum lainnya, kendaraan umum, ya. Terus lokasinya dekat dengan perkotaan. Ini adalah lokasi yang paling prima, yang paling premier, yang banyak dicari sama para nasabah, ya. Kalau lokasinya itu letaknya jauh, terus dari segi fasilitas umum, air bersihnya belum ada, untuk angkutan umumnya nggak ada, pasarnya jauh, sekolahnya jauh, dan saya yakin itu akan kurang diminatin. Jadi kita juga butuh peran serta pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ada, terutama air bersih. Ya, Palembang di pinggir-pinggiran kota Palembang, maupun ada juga yang di masuk pertengahan kota Palembang, masih ada juga yang belum bisa menikmati air bersih PDAM ini. Gitu ya. Karena PDAM sedang membangun booster-booster sekarang agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Ya, masih banyak sekali kok, Mas. Jadi itu lokasi yang pertama. Terus lokasi yang kedua juga ini menentukan, Mas. Apakah lokasi yang dibangun itu adalah lokasi perumahan atau pemukiman untuk dipakai. Jangan sampai lokasi yang dibeli itu merupakan lokasi untuk pabrik gitu kan. Pasti bising kan. Polusi udaranya kenceng kan. Nah, kita beli sesuai dengan peruntukan. Cari informasi apakah daerah itu daerah pemukiman atau daerah pabrik atau daerah industri. Jangan salah beli itu. Terus lokasi ketiga, apakah lokasi ini masuk dalam tata letak di kabupaten A atau di kota A gitu ya. Jangan sampai mereka beli bingung dengan irisan daerah. Ada yang beli di kabupaten di kota Palembang nih, tapi dia beli di daerah irisan. Ternyata begitu di plotting itu masuk di provinsi sebelah gitu. Apa di kabupaten sebelah. Atau beda dengan ekspektasi dia ya. Iya. Ini harus jelas dulu nih. Tanya sama pengembangnya. Ini nih masuk daerah mana? Apakah ini Palembang atau ini kabupaten A, kabupaten B atau kabupaten C? Karena ini juga akan mempengaruhi, Mas. Mempengaruhi untuk kita berinvestasi tadi atau untuk kita tempatin. Untuk informasi-informasi itu, apakah benar bisa konsumen, warga datang ke RE untuk bisa. meminta? Jadi warga atau calon-calon konsumen apabila membutuhkan informasi terkait aset properti yang mereka akan beli, mereka silakan datang ke kantor RE di Jalan Residen Arojak depan PHEDM 12 itu. Di situ ada Geraha RE Sumsel. Tanyakan di situ rumah yang akan dibeli itu dibangun oleh perusahaan apa, apakah tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia, apakah mempunyai rekam jejak yang baik perusahaan tersebut. Nanti di situ sangat gampang dijelasin. Itu penting ya? Penting. Rekam jejak itu ya? Rekam jejak. Pernahkah Bermasalah. bermasalah? Apakah rumah yang dibangun itu lengkap dengan legalitas? Apakah rumah yang mereka bangun, yang sudah pernah mereka bangun itu selesai dengan baik? Atau justru mereka beli rumah dengan developer yang bukan anggota RE gitu. Nah, kalau bukan anggota RE, kita tidak bisa memberikan penjelasan. Ya. Karena belum lama ini ya, tapi bukan di Palembang nih. Ya. Di Jawa Tengah ini ada perumahan untuk
dosen malah kabur. Banyak Mas. Banyak ya? Banyak sekali developer yang tanda kutip developer nggak jelas gitu ya. Dari segi perizinan maupun organisasi ya. Jadi untuk masuk anggota ARI ini nggak gampang. Ya, kita punya tim pada saat PT ini mau masuk sebagai anggota ARI, mereka harus memberikan checklist. Checklist salah satunya adalah proyek yang mereka bangun itu mana? Mana perizinannya? Nah, ini nanti kita akan melakukan survei dulu. Rekam jejak pengurus ini seperti apa? Kalau kita merasa, oh ini nggak bisa nih bergabung dengan ARI, itu tidak akan kita terima. Jadi ada seleksi di awal. Tapi kalau misalnya ternyata di kemudian hari, mereka ini bermasalah nih, sudah jadi anggota ARI, tapi pada satu hari, ya kita nggak bisa menduga orang gitu ya. Mereka setelah gabung dengan ARI, ternyata bermasalah nih, perusahaannya atau dirinya kayak gitu kan. Nah, biasanya kita panggil, kita cari tahu apa permasalahan yang dihadapin, dan kita nasihatin. Apabila sudah dikasih teguran pertama, kedua, yang pasti yang ketiga kita coret, kita keluarkan dari ARI. Iya. Artinya kalau warga atau pembeli, calon pembeli datang, ini menjadi seleksi awal ya? Seleksi Tentu awal. Sebagai pembeli harus melakukan seleksi sendiri juga ya? Banyak kok masyarakat yang sudah datang bertanya, kita di situ kan ada tempat bertanya juga ya di ARI itu. Silakan. Nanti kalau nggak bisa dapat jawaban hari itu, silakan cantumkan nomor telepon. Pasti akan ada yang telepon. Atau di para developer anggota ini di brosur-brosurnya mereka juga mencantumkan NPARI-nya. Harus ada logo NPARI, nomor peserta anggotanya berapa. Nah, kita cek apakah mereka itu masih aktif atau tidak. Ada yang banyak mencantumkan logo RE, tapi nggak punya NPA. Oke. Itu gunanya harus cek ke ini ya, ke RE ya? Apakah aktif atau enggak. Ya. Kalau nggak aktif, mereka tidak layak untuk pakai logo RE. Oke, ini tips untuk Ya. para pembeli ini kan. Ya. Ini saya mau sedikit game aja lah nih ya. Mudah-mudahan lokasinya saya cukup ini. Saya sebutkan aja lokasi ya secara ini. Nanti Ko Awi bisa gambarkan, entah itu plus minus atau itu proyeksi ya. Terserah lah. Gambaran ya? Gambaran. Tapi tidak menyebut nama perumahan ya? Enggak menyebut nama perumahan. Ini lokasi ya. Kan tadi kita bicara lokasi lah. Dan ini kita di Palembang lah ya. Dan lokasi-lokasi yang itu dikenal sebagai kawasan pengembangan sekarang. Saya sebutkan yang pertama Talang Kramat. Iya. Talang Kramat. Kebetulan di Talang Kramat itu saya juga bermain di situ. Ya. Punya lokasi di sana. Talang Kramat itu adalah satu daerah yang segi plusnya ya, Mas Yudi. Talang Kramat itu daerah tinggi, ya, tidak banjir. Terus akses dengan fasilitas umum yang ada, dengan kota itu irisan kota Palembang dengan Banyuasin kalau nggak salah, ya Banyuasin. Dengan bandara dekat, dengan akses pendidikan juga lengkap, dengan pasar juga ada, dan dulu Talang Kramat ini menjadi primadona setelah adanya kawasan ekonomi khusus, kalau Mas Yudi ingat, Tanjung Api-Api. Jadi di Talang Kramat ini akhirnya tumbuh menjadi satu kawasan, sekarang kawasan perumahan yang rame. Salah satu orang alternatif membeli rumah yang dekat kota Palembang, daerah Kenten yang masih ada di mana? Talang Kramat. Yang luas lahannya masih ada gitu. Nah, itu dari segi positifnya. Dari segi negatifnya, untuk air bersih, Mas. Dari air bersih di Talang Kramat ini kan mereka masih
dengan Banyuasinnya. Nah, memang tidak selancar air bersih dari PDAM kota. Mereka masih di sana kita masih mengutamakan air sumur gali gitu. Karena air sumur gali di daerah Talang Keramat itu tanahnya kan masih tanah perkebunan, tanah kebun gitu. Dan di situ kualitasnya juga lebih bagus, Mas. Nah, karena alternatif dari PDAM Banyuasin juga belum masuk. Tapi air sumurnya masih oke? Masih oke. Terus yang kedua, stigma bahwa Talang Keramat tuh angker dengan namanya kriminalitas tuh nggak ada. Itu dulu gitu. Nah, stigma itu masih sekarang orang bilang, aduh itu daerah yang rawan gitu. Sekarang nggak ada lagi. Itu dulu, zaman dulu mungkin ya. Karena memang dulu Kota Palembang belum sampai ke situ gitu. Pemekaran wilayah atau keramaian penduduk dulu kan masih sepi. Mungkin suka ada yang dulu mungkin kriminalitasnya agak tinggi di situ. Kalau sekarang nggak ada, Mas. Sudah aman, bagus, rapi udah. Oke. Yang kedua ini berarti gandus. Ya, ini primadona sekali ya, gandus, Talang Keramat. Saya mencatat hampir 30 developer bermain di gandus. Ada 30 developer. Dan semua berlomba-lomba merebut bagaimana pangsa perumahan untuk daerah gandus ini diambil kuenya gitu kan. Istilahnya Saya penasaran ini, jadi saya agak potong sedikit. Mengapa begitu banyak atau developer tuh mau ke situ? Ke gandus? Iya. Karena kan di dalam kota sendiri kan kita sudah keterbatasan lahan. Akhirnya larilah ke Talang Keramat tadi yang Mas Yudi ngomong. Yang daerah yang paling dekat dengan Kota Palembang salah satunya gandus, Mas. Dan rata-rata di gandus itu tanah itu tidak nimbun, Mas Yudi. Pengembang langsung bisa bangun. Ya cuman pengupasan lahan, land clearing, terus akses gandus itu kan bisa tembus, jalan sudah bagus tuh sampai tembus ke Talang Bulu langsung akses ke daerah Jambi gitu ya. Dan Jambi juga nanti punya jalan tol. Jadi gandus ini kalau Mas Yudi pernah lihat 10 tahun yang lalu beda dengan gandus sekarang. Sekarang gandus sekarang air bersihnya sudah masuk, Mas. Jalannya mulus, Mas. Udah rame. Terus pabrik-pabrik industri juga banyak di situ dari dulu. Nah, sekarang gandus sudah mulai terbuka. Sudah terbuka daerahnya sampai ke dalam itu apa namanya? Saya lupa itu. Nah, situ sudah ramai sekali masyarakat untuk membangun masyarakat untuk beli rumah, dan developer sekarang berlomba-lomba untuk beli tanah di gandus karena demand-nya juga gede di situ. Karena kalau di situ ada rumah Pemkot ya. Jadi perumahan Pemkot itu hampir sudah 20 tahun, Mas. Setelah mereka dulu mungkin beli pada saat itu mereka punya anak yang masih balita, tapi sekarang anaknya udah dewasa, udah umur 21 tahun, tidak mau jauh dari orang tua, akhirnya dia beli rumah dekat gandus tersebut. Dan ini akhirnya beranak pinak di situ. Ada banyak juga yang dari luar datangan. Nah, akhirnya gandus menjadi satu daerah yang saya bilang satu kecamatan yang maju lah. Dan masih kota ya? Dan masih kota. Bakal diapit 2 tol atau? Iya. Ada tol dari Jambi sama Palembang. Itu. Kan ini bagus. Recommended. Untuk masa depan ya. Iya. Oke, satu lagi Jakabaring. Jakabaring ini kalau dulu yang membuat Jakabaring ramai ini kan adanya fasilitas olahraga. Kita ketahui lah. Adanya Asian Games, PON, akhirnya Jakabaring ini terbuka lah, kita lihat bahwa dari segi demand juga gede, bahwa pembangunan kota itu kan banyaknya di hilir, Mas ya. Ya. Tiba-tiba ada pembangunan di hulu, yaitu di OPI, ya, di Jakabaring. Hampir semua orang yang di seberang ulu itu berbondong-bondong membekarkan wilayah. Nah, sekarang di Jakabaring itu semua fasilitas lengkap. Di situ ada mall, ada hotel,
terus stadionnya lengkap sebagai salah satu tempat rekreasi juga, ya. Nah, cuman di Gandus apa yang di Jakabaring ini yang dari segi negatifnya adalah daerah ini hampir rata-rata tuh nimbun. Tanahnya merupakan tanah rendah yang harus dilakukan pemerataan dan penimbunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk Jakabaring ini juga terkait dengan irisan. Nah, di Jakabaring ini unik. Di situ ada Palembang, di situ ada Muara Enim, di situ ada Banyuasin. Ada OI juga. Dan ada Oki juga. Nah, kita harus pinter-pinter nih, benar-benar nih, masuk mana ini. Jangan sampai kita beli, oh di mana? Jakabaring. Tahu-tahu yang kita beli ini masuk kabupaten ini. Nanti begitu mau proses bayar pajak atau berurusan dengan legalitas harus ke kabupaten lain. Nah, ini yang terjadi, ya. Dan Jakabaring ini sekarang tumbuh rumah MBR juga sampai ke Meritai kemana-mana itu, rambutan, kepuh segala macam. Nah, ini berakibat tanah di situ juga perlahan tapi pasti naik, ya, naik harga tanah di sana sudah tidak sama lagi dengan harga tanah 5 tahun yang lalu, Mas. Naik terus, ya. Dan dari kabupaten atau dari daerah-daerah lain juga belinya di Jakabaring, ya, seperti rambutan itu belinya di Jakabaring. Dan saya yakin itu akan menjadi kota sendiri nantinya ke depan. Mas Yudi di mana tinggalnya? Di Jakabaring? Di arah Talang Kelapu. Oh, itu lagi berkembang tuh, Tanjung Barangan segala macam tuh juga berkembang. Mas, tapi sendiri ya? Apa Iya. masih terkait dengan Gandus nggak itu? Talang Kelapa tersendiri. Tersendiri ya? Iya. Tapi berdekatan ya? Berdekatan. Berdekatan. Oke. Itu terkoneksi kan? Ya. Iya. Berarti kembali lagi ke Jakabaring tadi. Recommended juga? Recommended. Recommended. Semua daerah yang sekarang untuk middle low, ya, middle low seperti Gandus, Talang Kramat, itu sekarang lagi naik, lagi bagus. Tapi kalau Jakabaring ini kan heterogen ya. Ada yang high class punya, yang harga di atas 1 miliar pun ada. Mau yang di bawah juga banyak, gitu. Jadi lengkap nih. Ya, jadi saya lihat ya potensi yang cepat rame itu ya Jakabaring, karena heterogen. Tapi kalau yang seperti tadi, coba kita bangun di Talang Keramat dengan harga jual atau kita jual dengan harga 1 miliar ke atas, nggak ada yang beli, Mas. Ya, ya. Atau tadi di Gandus, kita bangun dengan harga jual 1 miliar ke atas, belum belum bisa. Tapi kalau Jakabaring itu sudah ada. Sudah ada ya. Nah, itu bedanya heterogen di situ. Tapi kalau prospek justru lihat yang murah-murah itu Kalau peluang ya. Ya, kita lihat peluangnya seperti apa. Ya kan? Kalau dulu Mas Yudi tahu Sakop Rumnas, Ya. pertama kali rumah sederhana itu kan ada di Sakop Rumnas, makanya namanya Prumnas, Mas. Ya. Dulu itu sangat jauh dari kota. Betul. Sekarang kecamatan itu adalah kecamatan nomor 2 yang terpadat di Kota Palembang. Harga tanah sana udah gila-gilaan, Mas, sekarang. Jadi yang sekarang kita nilai jauh ya sekarang, tapi next 5 tahun lagi itu akan cara pandang kita berbeda. Betul. Iya. Dengan melihat perkembangan kota ya, Mhm. kan kota akan berkembang. Kalau lihat di kota-kota besar lain kan di Jawa itu sudah terjadi ya. Iya. Bahkan tadi yang Ko Awi sebut soal Kabupaten A, Kabupaten B gitu kan, macam di Jabodetabek udah nggak jadi isu lagi itu. No issue. Yang penting Ada akses, dan dapat. ya kan? Iya. Aksesnya dapat. Aksesnya Transport dapat, ya. Ya tergantung nanti ya. Iya. Mungkin dia orang juga melihat fasilitas yang diberikan pemerintah kota masing-masing. Iya, fasilitas. Ya kan? Kadang kalau di kota A atau kabupaten A ini lebih oke gitu ya, dia Betul. pilih itu. Termasuk PDAM tadi. Sangat penting. Ya. PDAM sangat penting. Ya.
Nah, ini oke, ini kita dapat insight menarik, dan ini tadi kan review review yang independen lah ya, melihat secara objektif. Terakhir, tema terakhir kita, karena tadi kita sudah bahas kabupaten dan sebagainya, sedang pemilihan akan terjadi di bulan ini. Mungkin tinggal beberapa hari ya, tanggal 27 November. Kurang lebih 3 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu. Ya. 2 minggu lagi. Apa ekspektasi teman-teman pengembang terhadap, atau Ray lah ini, karena sebagai ketua Ray Sumsel terhadap pemilihan gubernur, ya, juga tentu nanti kota kabupaten di Sumatera Selatan ini. Ya, siapapun yang terpilih nantinya adalah putra-putri terbaik ya, yang mewakili masyarakat Sumatera Selatan ya, baik itu di kabupaten maupun di kota. Dan kami berharap dari kacamata kami sebagai pengembang, apabila nanti mereka terpilih ya, bahwa yang kami titipkan bahwa terkait dengan perizinan, Mas. Perizinan kita berharap nanti lebih gampang, dipermudah dan murah gitu kan. Jangan sampai nanti justru perkembangan suatu wilayah itu tergantung bagaimana pembangunan di daerah itu tersebut. Seandainya pembangunan tidak berjalan dengan baik, stagnan, pertumbuhan ekonomi juga akan lambat. Nah, kita berharap nanti pemerintah, kepala-kepala daerah yang terpilih nanti, baik itu gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa bersinergi dengan kami, Ray, dan kami siap untuk melaksanakan audiensi dengan mereka. Kami siap memberikan masukan, memberikan bagaimana kami mengharapkan bahwa perizinan ini, bagaimana hambatannya, bagaimana kedepannya, seperti itu. Dan kami berharap pemerintah yang terpilih nanti benar-benar orang yang memiliki tekad membangun yang kuat. Ya, kita berharap seperti itu, Mas. Ya, kita ketahui bahwa 2 minggu lagi ya kan, semua kabupaten, kota, gubernur, ya. Nanti sebentar lagi kita tahu siapa pemimpin Sumsel ke depan, gitu. Ya, semua adalah sekali lagi putra terbaik, dan semua memiliki peluang yang sama. Dan saya yakin semua adalah orang yang terbaik untuk Sumsel. Mudah-mudahan yang terbaik ya, yang terpilih ya, dan bisa ikut memajukan. Ya, kami siap bersinergi. Ray siap bersinergi dengan semua pemimpin wilayah nantinya. Pemimpin daerah, ya kita berkolaborasi lah. Ya. Bagaimanapun pemerintah butuh swasta dan swasta butuh pemerintah. Mantap. Ya. Rasanya itu sebagai penutup. Siap. Ya. Dari awal sampai akhir cukup banyak informasi yang menarik. Mudah-mudahan bisa kembali lagi datang ke sini. Amin, kita Mas. bisa mengulas. Tadi mungkin penonton kita masih berharap nih, ada daerah-daerah yang belum disebutkan gitu ya. Pada kesempatan berikutnya kita ini supaya pembaca, penonton Tribun juga mendapat informasi atau rekomendasi atau reminder, pengingat dari Ketua Ray Sumsel. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan Ketua DPD Ray Sumsel. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Salam Tribun.